semuanya. Di sini saya dari NIM 107 dengan nama Desti Mas Pratiwi akan menyampaikan materi tentang Microbacterium marinum. Saya Mufidah Pramesti dari NIM L1B025148 akan menjelaskan materi tentang epizootic hematopoietic necrosis virus atau EHNV. Saya Irfangi dari NIM 131 akan menjelaskan tentang patogen Leyranaya cyprinaceae. Oke, langsung aja teman-teman, kita ke materi Mycobacterium marinum. Nah, apa sih Mycobacterium marinum? Mycobacterium marinum itu sebuah bakteri non-tuberculosis dari genus Mycobacterium yang memang banyak ditemukan pada lingkungan perairan tawar maupun perairan laut nih. Bakteri ini tuh dikenal sebagai penyebab tuberkulosis ikan karena memang dia tuh mampu membentuk granuloma yang menyerupai tuberkulosis pada organ-organ ikan. Selain menyerang ikan, si Mycobacterium marinum itu juga bersifat zoonosis sehingga dia pun dapat menginfeksi manusia. Nah, ini aku dapat penjelasan dari jurnal bahwa secara biologis Mycobacterium marinum itu termasuk bakteri tahan asam atau acid fast bacillus karena memang memiliki kandungan lipid dan asam mikolat tinggi pada dinding selnya. Jadi sifat tahan asam ini menyebabkan bakteri tetap berwarna setelah proses pewarnaan menggunakan larutan asam alkohol. Bakteri ini juga dikenal bakteri slow growing bacteria atau bakteri dengan pertumbuhan lambat dan koloninya itu biasanya baru tampak setelah inkubasi selama 2-6 minggu pada media kultur. Suhu optimal pertumbuhannya berada pada kisaran 25 derajat Celcius dan pertumbuhan bakterinya akan terhambat pada suhu 37 derajat Celcius sehingga berbeda dengan Mycobacterium tuberculosis yang memang tumbuh pada suhu yang berbeda gitu. Nah, untuk gejala klinis pada ikan di sini ikan yang terinfeksi itu memang umumnya mengalami penurunan berat badan atau emaciation dan tubuhnya tuh kayak tampak kurus, abis itu lemah, nafsu makannya menurun, serta pertumbuhannya memang terhambat. Kayak pada beberapa kasus tuh memang ditemukan perubahan warna tubuh dan perilaku berenangnya tuh kayak abnormal gitu teman-teman, akibat gangguan sistematik pada organ internalnya. Nah, gejala eksternal lain yang sering muncul yaitu kayak luka atau ulserasi pada kulit, kulit, siripnya rusak, abis itu matanya menonjol, serta pembekakan tubuh. Nah, ini teman-teman ada contohnya, itu kayak pembengkakan pada ikan, dan ini tuh bentuk bakterinya. Dan emang infeksi Mycobacterium marinum pada ikan tuh memang dapat berlangsung secara kronis dan seringkali sulit dikenali pada tahap awal. Salah satu ciri utama penyakit ini adalah pembentukan granuloma nekrotik pada organ-organ internal seperti limpa, ginjal, dan hati ikan. Granuloma merupakan kumpulan sel imun yang terbentuk sebagai respon tubuh terhadap infeksi bakteri yang memang sulit dieliminasi. Next, ini saya ada gambar gejala atau akibat dari si bakteri tersebut. Ini ada mata menonjol seperti ini, dan ini pembekakan pada badan. Ini ada penurunan berat badan dari mulai dia yang memang kelihatan normal sampai dia sekurus ini. Habis itu ini ada pembengkakan tubuh. Lalu di sini ada zoonosis atau fish tank granuloma pada manusia yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa bakteri ini bukan cuma bisa menginfeksi ikan tapi bisa menginfeksi manusia juga. Jadi infeksi Mycobacterium marinum pada manusia tuh dikenal sebagai fish tank granuloma atau swimming pool granuloma. Penularan biasanya terjadi ketika kulit yang memiliki luka terbuka kontak langsung dengan air akuarium. Jadi kayak misalkan kalian itu kayak ada
luka gitu, terus kalian langsung masukin tangan kalian tuh ke air akuarium, dan kebetulan di air akuarium tersebut ikannya tuh terinfeksi terkena bakteri Mycobacterium marinum, jadi otomatis kalian juga bakal terinfeksi gitu guys. Nah, gejala klinis pada manusia itu umumnya berupa benjolan merah atau nodul pada kulit, terutama tuh di tangan dan lengan, karena area tersebut emang yang paling sering kontak sama akuarium. Nggak mungkin dong, bukan nggak mungkin sih, jarang sekali kayak misalkan dari kaki ataupun apa, karena memang yang sering masuk ke dalam akuarium ya tangan kita. Nah, di sini lesi itu dapat berkembang menjadi ulkus, granuloma, atau membentuk pola menyebar sepanjang saluran limfatik. Pada kasus berat tuh memang infeksi dapat melibatkan tendon, sendi, bahkan tulang. Nah, kasus pada manusia sering terlambat terdiagnosa karena memang pertumbuhan bakterinya tuh sangat lambat dan gejalanya menyerupai infeksi kulit lain, kayak misalkan kayak gatal-gatal biasa dan lain-lain. Makanya akhirnya manusia itu jarang menyadari kalau misalkan dia itu mengalami infeksi Mycobacterium marinum. Nah, oleh sebab itu, penggunaan sarung tangan menangani akuarium atau saat ikan sakit itu sangat penting, teman-teman. Ini ada contoh gambarnya, gambar infeksi pada manusia seperti ini. Oke, next. Nah, diagnosa Mycobacterium marinum dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, histopatologi, kultur bakteri, dan metode molekuler. Salah satu metode utama ialah pewarnaan Zie-Nielsen namanya untuk mendeteksi bakteri tahan asam atau acid fast bacille. Dan pada warna ini, bakteri itu tampak berwarna merah terang di bawah mikroskop. Nah, isolasi bakteri itu dapat dilakukan menggunakan media kultur seperti biasa yang udah kita praktekkan juga sebelumnya, yaitu menggunakan media kultur. Media kulturnya bernama media kultur Lowstein-Jensen karena memang sifatnya tuh dia slow growing. Koloninya tuh biasanya baru muncul setelah beberapa minggu diinkubasi pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Koloni itu memang umumnya menghasilkan pigmen kekuningan ketika terkena cahaya atau fotokromogenik. Ini ada contoh gambarnya, dia berwarna kuning seperti ini. Selain metode konvensional, teknik polimerase chain reaction atau PCR digunakan untuk mendeteksi DNA bakteri secara cepat dan spesifik. Oke, next. Selanjutnya adalah Irfani. Oke, selanjutnya itu ada patogen Rhinella sipirinidae. Patogen ini adalah ekoparasit kosmopolitan yang termasuk dalam kelompok Copepoda atau Lernaeidae. Dikenal sebagai atau patogen ini dikenal juga dengan cacing jangkar atau anchorworm. Parasit ini bersifat invasif dan tidak spesifik terhadap inang, artinya dapat menyerang semua ikan, maupun itu ikan tawar ataupun ikan laut. Parasit ini biasanya menyerang kulit sirip, insang, sehingga menyebabkan luka pada ikan tersebut. Lanjut. Oke, siklus hidup dari cacing jangkar ini yang pertama ada fase telur. Awalnya betina bertelur di dalam luka kantung telur atau saat menempel pada ikan inang. Kemudian telur itu dilepaskan ke air. Nah, setelah beberapa hari telur itu menetas. Setelah menetas lanjut ke fase nauplius, yaitu fase di mana patogen ini berenang bebas di air, dan pada fase ini patogen ini mengalami beberapa pergantian kulit atau molting. Yang selanjutnya ada fase Copepodid, yaitu stadium efektif yang aktif mencari ikan sebagai inangnya. Pada fase ini patogen ini menempel pada kulit atau sirip ataupun insang ikan menggunakan antena atau alat kait di kepalanya ini. Oke. Setelah dewasa, jantan biasanya akan mati, sedangkan betina akan lanjut menempel pada jaringan tubuh ikan dengan bagian kepala yang berbentuk seperti jangkar. Betina kemudian tumbuh dan memanjang dan menghasilkan telur kembali. Kita lanjut.
Yang selanjutnya ada cara infeksi patogen ini. Cacing jangkar biasanya menggunakan organ di kepalanya yang berbentuk seperti jangkar untuk mengaitkan dirinya di dalam kulit, daging ataupun insang. Selanjutnya betina tumbuh memanjang dan sebagian besar tubuhnya berada di luar tubuh ikan. Jadi kepalanya itu yang masuk ke dalam. Itu mekanismenya itu seperti kail pancing, susah untuk dicopot. Setelah menancap, parasit akan menghisap darah dari inangnya. Oke, lanjut. Lanjut. Dampak terhadap inangnya. Yang pertama ada kerusakan jaringan berupa kerusakan sisik, pendarahan hebat pada organ yang dimasuki atau ditembus, serta fibrosis atau pembentukan jaringan ikat berlebih terutama pada area kornea mata. Fibrosis ini seperti pengeluaran lendir yang berlebihan ya. Yang kedua ada infeksi sekunder. Luka akibat jangkar yang dari kepalanya itu dapat menjadi pintu masuk utama bagi bakteri seperti Aeromonas hydrophila dan jamur. Yang selanjutnya ada gangguan fungsi dan perilaku. Patogen ini ketika menyerang bagian mata dapat menyebabkan kebutaan dan jika menyerang pada bagian badan dapat menyebabkan malnutrisi serta kematian akibat pendarahan hebat dan infeksi bakteri sekunder lain. Yang selanjutnya ada penanganan. Yang pertama ada pengobatan. Pengobatan dilakukan jika ikan tersebut sudah terkena patogen ini. Yang pertama dilakukan pencabutan cacing jangkar secara manual. Selanjutnya perendaman air garam atau antiparasit agar luka tersebut tidak terinfeksi bakteri sekunder. Yang selanjutnya pengobatan luka dan dari infeksi sekunder. Yang kedua ada pengendalian, yaitu cara mencegah sebelum terjadinya infeksi terhadap ikan. Yang pertama ada menjaga kualitas air kolam, mengurangi kepadatan tebar, karantina ikan baru, dan sanitasi dan pengeringan kolam. Oke, lanjut. Ini ada materi tentang episodic hematopoietic necrosis virus atau EHNV. Ini merupakan salah satu virus patogen penting pada ikan air tawar yang termasuk ke dalam famili Iridoviridae dan genus Ranavirus. Virus ini memiliki materi genetik berupa DNA untai ganda atau double-stranded DNA yang dapat menyebabkan virus relatif stabil di lingkungan perairan. Jadi virus EHNV ini memiliki bentuk icosahedral yang tampak seperti bola bersegi banyak atau permata geometris yang rapi. Setiap lingkaran kecil adalah satu partikel virus utuh berukuran yang sangat kecil dan menyimpan DNA yang mematikan bagi ikan. Untuk struktur cangkang yang dimiliki oleh EHNV ini memiliki struktur yang sangat kuat dan kokoh yang dapat membuat virus ini bertahan berbulan-bulan mau di lumpur, di air maupun di alat pancing yang kering. Di sini ada epidemiologi. Jadi virus EHNV ini pertama kali dilaporkan di Australia pada tahun 1980 dan hingga saat ini masih bersifat endemik di beberapa wilayah tertentu. Penyakit ini umumnya ditemukan pada sistem perairan tawar, terutama di lingkungan budidaya maupun perairan alami yang mendukung penyebaran virus. Penyebaran EHNV ini dapat terjadi melalui pergerakan ikan hidup, air yang terkontaminasi, serta peralatan budidaya yang tidak disterilkan. Jadi inang yang rentan terkena infeksi EHNV ini berasal dari ikan air tawar seperti red devil perch dan juga rainbow trout. Kemudian ada mekanisme infeksi dan patogenesis. Jadi, EHNV ini menginfeksi ikan melalui air yang telah terkontaminasi virus dan penularannya dapat terjadi saat ikan sehat kontak langsung dengan lingkungan budidaya yang sudah tercemar ataupun ikan yang sudah terinfeksi.
Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui insang, kulit yang terluka, ataupun melalui saluran pencernaan, kemudian menyebar melalui aliran darah dan menuju organ target seperti limpa, ginjal, dan juga hati. Kemudian setelah mencapai organ tersebut, virus ini akan bereplikasi di dalam sel inang dan dapat menyebabkan nekrosis ataupun kematian jaringan. Jadi kerusakan pada organ hematopoietik ini mengganggu proses pembentukan darah dan juga fungsi metabolisme tubuh sehingga ikan menjadi lebih lemah dan juga dapat menyebabkan kematian. Untuk ikan yang terinfeksi EHNV ini akan mengalami gejala seperti yang pertama, ikan akan tampak lemah ataupun tidak aktif. Yang kedua, warna tubuhnya menggelap. Yang ketiga, terdapat pendarahan pada kulit ataupun sirip. Yang keempat, nafsu makan menurun. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kematian dalam jumlah tinggi. Selanjutnya ada dampak pencegahan dan juga pengendalian. Dampak dari EHNV ini dapat menimbulkan dampak yang cukup besar, yaitu dapat menyebabkan tingkat kematian ikan yang sangat tinggi, terutama pada kolam dengan padat tebar tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi para pembudidaya serta menurunkan produktivitas. Untuk pencegahannya, diperlukan manajemen budidaya yang baik, karantina ikan baru, desinfeksi peralatan, pengendalian kualitas air, yang berfungsi untuk mencegah penyebaran virus dan juga pengurangan pada tebar serta pemantauan kesehatan ikan secara rutin. Untuk pengendaliannya yaitu dapat dilakukan dengan cara penerapan sistem deteksi dini atau early warning system untuk mengetahui adanya infeksi sejak awal sebelum infeksi ini menyebar luas, serta pengelolaan limbah budidaya yang benar juga penting untuk mencegah virus ini menyebar melalui air, limbah, ataupun air buangan. Oke, sekian presentasi dari saya Desti. Saya Mufidah. Saya Irfangi. Pamit undur diri. Dadah. Sekian, terima kasih. Dadah.